Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Muzaki, salah satu dosen program studi pendidikan agama Islam di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Perlu saya jelaskan tentang deskripsi mata kuliah dan juga sistem dan metode pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, deskripsi mata kuliah bahwa mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Fokus kajiannya adalah pemahaman hakikat ibadah, hakikat muamalah, dan pandangan Islam terhadap makna kehidupan, termasuk juga konsep bermuamalah dengan sesama manusia yang memiliki latar belakang berbeda, khususnya keyakinan, serta memiliki bobot 2 SKS. Kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, mampu menjalankan peribadatan dan menghayati hakikat, fungsi, hikmah, dan nilai spiritual ibadah bagi pembentukan akhlakul karimah dan amal soleh dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mampu menerapkan akhlakul karimah terhadap Allah, diri sendiri, dan sesama, serta lingkungan. Kemudian yang ketiga, mampu menjalankan dan menghayati urgensi prinsip bermuamalah dan akhlak bermuamalah. Kemudian sistem dan metode pembelajaran. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka. Sedangkan metode pembelajarannya menggunakan diskusi, discovery learning, dan project based learning. Kemudian sistem penilaiannya dalam mata kuliah ini berupa penulisan makalah dan project yang berkaitan dengan materi. Sedangkan indikator penilaiannya berupa ketepatan dalam memahami materi dan tugas proyek non-portofolio. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nah, dalam kesempatan hari ini setidaknya kita akan membahas 4 hal ya dalam materi akhlak sosial ini. Yang pertama, tentang pandangan Islam tentang kehidupan sosial masyarakat dan dambaan Islam. Kemudian yang kedua, toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Yang ketiga, prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat, pandangan Islam tentang kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Nanti kita akan diskusi tentang beberapa fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Nah, coba dari 4 kelompok ini tolong diskusi dengan sesama anggotanya. Nanti ditunjuk perwakilan siapa yang akan menyampaikan tentang gambar ini gambar apa dan menunjukkan apa di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup? Ya, oke. Saya tunjuk kelompok 4. Kira-kira gambar apa ini? Ayo perwakilan. Gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Menurut saya itu gambar tentang masuknya orang asing ke dalam suatu negeri melalui jalur laut. Jalur laut. Terus ini menunjukkan apa? Selain ada orang asing masuk ke tempat tertentu, ini menunjukkan apa? Menunjukkan beberapa orang yang sedang melakukan interaksi, tetapi bukan hanya satu kegiatan saja yang mereka terdapat berbagai kegiatan yang sedang mereka lakukan. Oke, syukron. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Itu seperti gambar kumpulan keluarga satu negeri, dan di mana mereka itu melakukan interaksi dan komunikasi, pengenalan sama lain.
Oke, saling mengenal. Ini kira-kira orang ini saling kenal apa tidak kira-kira? Tidak semua. Ada yang sebagian kenal. Oke. Kelompok 3 mau berpendapat? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, ketika saya melihat gambar itu, menurut saya itu Ayo, serius. nelayan, Ustaz. Nelayan. Ya, Yang mana? Ini nelayan. itu yang di kapalnya, Ustaz. Oh, yang ini. Oke. Saya akan menjelaskan, Ustaz. Iya. Kenapa saya bisa berpikir itu nelayan? Karena nelayan ada hubungannya dengan tema akhlak sosial. Ya, dalam melaut, dalam dunia pelaut atau seorang nelayan itu tidak bisa membutuhkan satu tenaga atau individu, pasti kerjasama. Ada yang menebar jala, ada yang memperbaiki perahu. Jadi dia tidak bisa seorang diri. Nah, kemudian ketika telah mendapatkan ikan, maka itu hasilnya dibagi. Dan filosofi yang dapat kita ambil dari tema akhlak sosial nelayan ini itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seperti itu, Ustaz. Ya, santai. Ya, bagus. Jadi ini merupakan sekumpulan orang, ya. Ada di suatu tempat, kemudian ada perahu kebetulan dan juga ada banyak gedung di sini, ya. Dan ini latarnya memang laut, ya, di sampingnya laut, ya. Oke. Kita ini hidup di dunia tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan sosial, ya. Nah, menurut Aristoteles, salah satu tokoh filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politiken, ya. Artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bergaul dan berkumpul, ya. Dalam bahasa Al-Qur'an itu manusia itu anas, ya, makhluk sosial. Jadi saya, antuna semua ini ya saling bergantung. Ya, bukan tergantung, bergantung. Kalau tergantung kan ya seperti itu, ya. Saling bergantung, saling membutuhkan satu sama lain, ya. Jadi itulah sifat manusia. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, ya. Kemudian kehidupan sosial dalam Islam. Nah, Islam itu dalam pandangan dalam pandangan Islam bahwa kehidupan sosial itu ada dua aspek, ya. Ada hablum minan nas, hubungan secara horizontal, hubungan sesama manusia. Saya dengan antuna, kemudian dengan dosen-dosen yang lain itu hablum minan nas, ya. Ada juga hablum minal alamin, ya. Ini dalam konteks kehidupan sosial, bukan dengan Allah, bukan, ya. Karena sosial itu ya dengan sesama, baik sesama manusia ataupun dengan alam sekitar atau semesta, ya. Hablum minal alamin. Jadi interaksi dengan alam semesta. Umpamanya saya dengan kucing semuanya, atau saya dengan pohon umpamanya, ya. Nah, itu hablum minal alamin. Nah, kedua aspek ini pada akhirnya berkorelasi, berhubungan dengan zat Allah sebagai penguasa alam di semesta ini. Jadi hablum minan nas, hablum minal alamin ini saling berhubungan, ya. Yang pada akhirnya Allah lah penentu segala alam semesta ini. Nanti kalau ada yang tanya, silahkan, ya, langsung angkat tangan. Tidak usah saya selesai ngomong, langsung, ya. Oke. Nah, bagaimana masyarakat dalam pandangan Islam, masyarakat ideal? Nah, sejarah masa lalu Islam, ternyata umat Islam itu dulu pernah berjaya, ya. Kapan itu? Ketika zamannya Rasulullah
dan zaman Khulafaur Rasyidin. Tepatnya di mana? Di Sorong atau di Madinah? Di Madinah ya. Dulu kota itu kota namanya Yasrib. Tapi ketika Rasulullah datang ke situ, sehingga dirubahlah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwar, kota yang bukan yang suci, apa? Munawwar itu apa? Bercahaya, bersinar, ya. Sehingga sesuai dengan namanya. Dari kota ini menyebar banyak kebaikan, sumber peradaban waktu itu. Ya, bahkan sampai saat ini menjadi inspirasi dari seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, Rasulullah dalam membangun kota Madinah itu ternyata tidak sama dengan teori yang ada saat ini, ya. Kalau teori saat ini tuh untuk membangun peradaban kan biasanya apa? Membangun infrastruktur, ya, infrastruktur. Tetapi oleh Rasulullah membangun peradaban itu bukan dari infrastruktur, ya. Bukan dari bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, tidak. Tetapi yang dibangun pertama kali itu adalah apa? Pertama ini budaya malu, budaya wahyu maksud saya, ya, budaya wahyu. Jadi dalam pandangan Islam, ya, Rasulullah itu yang dibentuk pertama kali pondasinya pondasi iman. Makanya Rasulullah itu selama di Mekah dan di Madinah itu berbeda pendekatannya, ya. Kalau di Mekah itu lebih banyak kepada pendekatan apa? Pendekatan apa? Pendekatan iman, akhlak, ya. Termasuk juga di Madinah. Di Madinah itu yang pertama kali Rasulullah itu yang paling disentuh adalah keimanan yang mendalam, menanamkan iman dulu, ya. Nah, setelah budaya wahyu tertanam dengan bagus, maka yang kedua adalah budaya normatif, ya, budaya normatif. Jadi ketika imannya sudah dalam, kemudian diajarkan, ya, norma dan hukum syariat tentang berdagang seperti apa yang baik dalam Islam, kemudian hubungan rumah tangga, suami dan istri dan seterusnya. Nah, kemudian saya skip masyarakat ideal dalam pandangan Islam memiliki karakter. Pertama, masyarakat itu tasamuh. Tasamuh itu apa? Toleransi, ya. Tasamuh itu toleransi, saling pengertian. Jadi tidak buruk sangka yang satu dengan yang lain, tidak saling ini. Nah, itu karakternya. Yang pertama adalah tasamuh. Yang kedua, supremasi hukum. Hukumnya adil, tidak tumpul ke mana? Tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kalau kita bandingkan gitu, ya, orang yang sama-sama mencuri semuanya, mencuri ayam sama mencuri uang rakyat, kira-kira hukumannya lebih besar mana? Mencuri ayam, padahal ayam harganya paling mahal 1.500.000, ya. Ya, tapi pencuri uang rakyat itu sampai berapa kira-kira? Triliunan, ratusan miliar. Itu uang semua, ya, bukan kertas, ya, bukan kertas itu. Tapi pada akhirnya hukumannya lebih ringan yang pencuri uang rakyat ini, yang secara skala mencurinya itu lebih banyak daripada pencuri ayam, ya. Oke. Kemudian, nah, saya minta diskusi lagi. Kira-kira ini gambar apa? Silakan diskusi sekitar 3 menit. Sudah? Oke, sekarang kelompok 2. Tadi kan belum berbicara. Ya, ini kelompok 2. Kira-kira ini gambar apa? Gambar bangunan yang dirusakin, terus kebakaran. Kira-kira kenapa ini kok bangunan rusak? Terus Ada sekumpulan mahasiswa yang turun aksi. Iya. Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara apa?
Gara-gara mungkin tidak puas ya terhadap pemerintah mungkin ya. Kelompok 4 mau berkomentar ini gambar apa dan bagaimana ini dirusak atau yang lain? Dari situ bisa dilihat bahwa ada beberapa masa yang melakukan aksi untuk menyuarakan suaranya sehingga merusak beberapa fasilitas seperti fasilitas perkantoran dengan cara membakar sehingga fasilitas tersebut rusak. Oke, gara-gara memang sengaja dirusak begitu. Oke. Kalau menurut kelompok 4, kenapa orang ini merusak? Karena dianggap seperti suaranya suara yang mereka telah keluarkan itu dianggap tidak mendapat tanggapan sehingga mereka lebih memilih untuk merusak fasilitas agar suara mereka lebih didengar. Oke, karena kurang respon dari pemerintah, gitu maksudnya ya. Jadi merusak fasilitas umum. Oke. Tahu enggak kira-kira ini di mana tempatnya? Poso. Oh iya, di Poso ya. Iya. Kira-kira di Poso itu terjadi apa? Terorisme. Kelompok 3 mau berkomentar. Di Poso itu terjadi apa? Ini katanya di Poso ini terjadi apa? Jelas ini kerusuhan yang melibatkan mahasiswa, rakyat sekitar yang bentrok gara-gara agama. Ya, antara orang Islam dan non-muslim, ya. Tahu enggak kenapa mereka berselisih? Kira-kira apa? Kenapa? Kurang berakhlak sosial. Apalagi? Kurang toleransi. Kurang menerapkan toleransi. Ada provokator, betul. Ya. Interaksinya kurang ya. Mungkin kebanyakan nonton film drakor kayaknya ya. Ya. Oke, kalau Antuna tadi menyebutkan toleransi, kita bahas toleransi inter. Kalau inter itu sesama umat Islam. Contohnya orang Muhammadiyah dengan orang NU semuanya, ya. Atau bahkan ya yang dalam Islam yang kutubnya sangat berlawanan itu antara orang Syiah sama orang Sunni. Kalau kita ini orang apa? Sunni, ya, bukan orang Aring. Tahu orang Aring enggak? Nah, dan antar umat beragama berarti orang yang beragama Islam dengan orang yang beragama lain, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, dan yang lain-lain ya. Karena Indonesia itu agama yang diakui kan hanya berapa? 5. Ada juga tambahan yang lain. Ada. Apa? Agama apa? Ya, nanti itu di dalam KTP keyakinan lainnya. Jadi kalau di KTP itu kan agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Selain itu kepercayaan lainnya, termasuk juga Yahudi. Nah, berkaitan dengan toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam, saya punya riset. Tetapi sebelum menjelaskan riset, saya kasih dulu pengantar bahwa toleransi itu dalam bahasa Arab disebut sebagai tasamuh, ya, tasamuh. Tasamuh itu dalam kamus Munawir bermakna ampun. Jadi tasamuh itu ampun, ya. Terus juga selain ampun, maaf dan lapang dada, ya. Sedangkan menurut Umar Hashim, pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Toleransi inter umat beragama ada di Quran surat Al-Hujurat, dasarnya ya,
surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Jadi dasarnya ini ya, kerukunan sesama umat beragama, maksudnya Islam. Adapun toleransi antar umat beragama ada di Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Ini dasarnya bahwa Islam itu mengakomodir pemahaman sesama umat beragama Islam atau sesama manusia yang berbeda keyakinan, ya. Nih, hasil riset saya terkait implementasi toleransi mahasiswa yang ada di Uni Muda Sorong. Ini hasil riset pribadi saya, ya, tahun 2021. Apa rekomendasi saya dari riset itu? Pertama, memahami, menghormati dan menghargai setiap ajaran agama masing-masing sehingga tidak mudah tersinggung ketika ada perbedaan. Nah, menghindari topik pembicaraan yang mengarah pada prinsip keyakinan. Jadi, orang Kristen tuh kok banyak begini sih? Terus temannya yang Muslim, kok justru orang Islam tuh ini kayak teroris gitu ya? Kok bisa gitu? Ditanggapi sama temannya. Iya, coba lihat itu. Coba teroris itu, coba lihat jenggotnya panjang gitu. Ini kan prinsip dalam agama kan? Nah, tidak boleh kita diskusi tentang itu, ya. Ini hasil riset saya, ya. Bisa berbeda di tempat yang lain. Nah, rekomendasi saya seperti ini. Jadi kalau diskusi dengan mereka yang berbeda keyakinan itu tidak boleh diskusi tentang prinsip agamanya kita, ya, kecuali memang di awal memang diskusinya serius, ya, ingin tahu, tidak sekedar bercanda, itu beda lagi. Ini prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, ya. Jadi kalau kita tadi berbicara tentang toleransi masyarakat dambaan Islam atau masyarakat ideal dalam Islam, berikutnya kita berbicara tentang prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan manusia. Jadi manusia itu terhormat. Kita ini punya harga diri, ya. Punya harga diri. Jadi harga diri itu harus dijaga betul, ya. Dijaga betul. Kemudian yang kedua, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan manusia. Lanjut, memupuk jiwa toleransi. Ya, toleransi itu harus dipupuk. Bukan hanya tanaman saja yang dipupuk. Biar buah, biar bisa tumbuh, biar bisa dimakan. Termasuk toleransi ini juga harus dilatih. Ini kan ada 2 gambar ya. Coba diskusi lagi tentang 2 gambar ini. Maksudnya apa? Mereka sedang ngapain? Dan apa yang akan dilakukan mereka? Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Oke, 5 menit habis. Oke. Coba kelompok 2 dulu. Kelompok 2, ini gambar apa ini? Gambar yang pertama, orang sedang mengambil botol-botol bekas. Diakibatkan karena tidak ada pekerjaan lain. Lapangan pekerjaan itu sempit. Ayo kelompok 3. Kaitannya Ustadz, setiap orang itu punya jalan masing-masing tapi tidak harus bersaing, mereka bisa berdampingan. Nah, sebenarnya tadi itu ada 3 gambar sebenarnya, ya. Tapi yang gambar 1 saya hidden, ya. Saya sembunyikan karena sensor. Nanti nggak bagus diperlihatkannya. Karena yang gambar yang 1 itu berkaitan dengan kebodohan, ya. Orang bodoh itu tidak bisa digambarkan, tapi bisa dijelaskan. Tapi kalau orang miskin itu bisa digambarkan, oh itu pemulung itu. Baik, kira-kira menurut Antuna kesimpulan materi kita hari ini apa? Kesimpulannya yaitu semua perilaku yang kita kerjakan dalam sehari-hari itu sebenarnya sudah diatur dalam Al-Quran, sehingga sebenarnya setiap perilaku yang kita jalani apapun itu sepatutnya kita mengambil contoh langsung dari Al-Quran. Kemudian
bukan hanya untuk akhlak kita dalam menjalankan dalam diri kita sendiri, tetapi dalam konsep sosial seperti dalam kita sosialisasi, berinteraksi bersama yang lainnya juga. Oke, bagus. Jadi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam itu tidak menganggap hubungan sesama manusia dan sesama makhluk di sekitar, ya, termasuk benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, bahkan diatur sangat detail bagaimana seorang muslim itu harus bersikap sebagai makhluk sosial. Oke, untuk memperkuat pemahaman kita, biar tidak hanya sekedar di kelas, biar meresap dalam hati, saya punya proyek. Ya, proyeknya menyusun laporan observasi. Ya, jadi laporan mengamati, observasi itu mengamati. Implementasi toleransi antar mahasiswa yang berbeda keyakinan. Meskipun ini sudah saya teliti sebelumnya, tapi kan itu 2021. Ya, 2021. Nah, ketentuan tugasnya pertama ini dilakukan secara kelompok. Satu kelompok itu 4 sampai 5 orang, ya. Kemudian sistematika laporannya terdiri dari cover laporan, kata pengantar, isi observasi apa yang diamati, ya, apa isinya, hasilnya apa. Termasuk juga kesimpulan, ya, yang terakhir. Nah, observasi apa yang diobservasi? Yang diobservasi itu meliputi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kegiatan mahasiswa di luar kelas. Contohnya kegiatan hima semuanya, ya, atau kegiatan UKM. Kemudian kegiatan mahasiswa di luar area kampus. Nah, gimana interaksinya mereka? Nah, itu yang diamati, ya. Nah, laporan disusun dalam bentuk file Word saja dan PPT yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Baik, tentang tugas ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.